Yogi want to do, Kuriye what to do. Waktu berdirinya Kerajaan Demak, dikarenakan adanya kemunduran Kerajaan Majapahit, Demak, yang merupakan salah satu daerah bawahan Majapahit, memutuskan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Majapahit dan mendirikan kerajaan baru. Hal tersebut adalah awal lahirnya Kerajaan Demak yang berdiri pada akhir abad ke-15 dan merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa setelah Kerajaan Kediri menyerang dan menghancurkan ibu kota Kerajaan Majapahit di Trowulan pada tahun 1474. Kerajaan ini dipimpin oleh putra dari Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit, dengan Syubanse, seorang perempuan muslim asal Cina, yaitu Raden Patah. Kerajaan ini berasal dari sebuah desa bernama Gelagahwangi dalam sejarah lokal. Letak geografis Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mempunyai letak yang strategis, yang hal ini membawa dampak yang menguntungkan baik dalam bidang perdagangan maupun bidang agraris. Secara geografis, Kerajaan Demak berada di daerah Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak berhasil mencapai masa emasnya di bawah pemerintahan Sultan Trenggana, di mana wilayah kekuasaan melebar hingga ke daerah Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam yang besar dan maju dalam bidang perdagangan karena secara strategis daerah Demak terletak di tepi Sungai Selat di antara Pegunungan Muria dan Jawa. Kerajaan Demak masuk dalam jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan rempah-rempah antara wilayah Indonesia Timur dengan Selat Malaka. Sebagai pusat perdagangan, Kerajaan Demak mempunyai pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Karena letaknya inilah, Kerajaan Demak dapat menyebarkan agama ke Pulau Jawa. Kondisi alam di sekitar Kerajaan Demak sangat subur dan memiliki komoditas utama berupa beras, gula, kelapa, dan palawija. Kerajaan Demak menjalankan sistem pemerintahan teokrasi, yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada agama Islam. Raja-raja Kerajaan Demak yang pertama Raden Patah. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada 1500 sampai 1518 Masehi. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit dari istri raja yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah memimpin sejak 1500 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak mampu berkembang menjadi pusat agama Islam yang dikembangkan melalui peran Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah merupakan periode awal berkembangnya Islam di Jawa. Yang kedua, Adipati Yunus. Adipati Yunus memimpin Kerajaan Demak pada 1518 sampai 1521 Masehi. Pasca meninggalnya Raden Patah pada tahun 1518 Masehi, Kerajaan Demak diambil alih oleh putranya Adipati Yunus. Keberanian Adipati Yunus dalam perang membuat Adipati Yunus mendapatkan gelar Pangeran Sabrang Lor. Pada tahun 1521, Adipati Yunus memimpin penyerbuan ke Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Dalam pertempuran tersebut, Adipati Yunus gugur dan digantikan oleh Sultan Trenggana, merupakan raja ketiga Kerajaan Demak. Yang ketiga, Sultan Trenggana. Sultan Trenggana memimpin Kerajaan Demak pada 1521 sampai 1546 Masehi. Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fathaillah, Demak bersama Cirebon mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Pada tahun 1546, Demak melakukan penyerangan ke Penarukan Situbondo, yang dikuasai Kerajaan Belambangan. Sultan Trenggana tewas terbunuh dalam pertempuran ini. 4. Sunan Prawata. Sunan Prawata memimpin Kerajaan Demak pada 1546 sampai 1549 Masehi. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggana. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggana, perpindahan kekuasaan ke anaknya tidak berjalan mulus. Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sekar berusaha untuk menduduki kekuasaan Kerajaan Demak dengan mengalahkan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana. Sunan Prawata membunuh Pangeran Surawiyoto yang menyebabkan surutnya dukungan kepada Sunan Prawata. Akibatnya, Sunan Prawata memilih memindahkan pusat kerajaan ke Pati. Masa kekuasaan Sunan Prawata tidak berlangsung lama setelah Arya Penangsang, putra dari Surawiyoto, melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata pada tahun 1549 Masehi. 5. Arya Penangsang. Arya Penangsang memimpin Kerajaan Demak pada 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta Kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata.
Selain itu, ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat sebagai penguasa Jepara yang dianggapnya berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini membuat para adipati Demak tidak senang. Salah satu di antaranya adalah Hadiwijaya dari Pajang. Kekuasaan Demak pun dipindahkan dari Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Masa pemerintahan Arya Penangsang berakhir pada tahun 1554 setelah Hadiwijaya yang dibantu Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan anaknya Sutawijaya melakukan pemberontakan. Arya Penangsang tewas dan kedudukan Sultan Demak diduduki oleh Hadiwijaya yang memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya Kerajaan Demak. Lalu selanjutnya perekonomian Demak. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan, maritim, dan agraria. Ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun upaya ini ternyata tidak berhasil. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transit atau penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan mempunyai sumber penghasilan pertanian yang cukup besar. Demak dalam bidang ekonomi berperan penting sebab mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil bahan makanan terutama beras. Selain itu, perdagangannya juga maju. Komoditas yang diekspor antara lain beras, madu, dan lain-lain. Barang itu diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat berkembang lebih baik. Sebagai negara maritim, Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transit antara daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka dan dari Malaka melalui dibawa para pedagang menuju kawasan barat. Berkembangnya perekonomian Demak di samping faktor dunia kemaritiman, juga ada faktor perdagangan atau hasil-hasil pertanian. Posisi Kerajaan Demak sangat strategis dalam perdagangan laut. Pelabuhannya sering digunakan untuk transit kapal-kapal dagang dari wilayah barat yang hendak ke Selat Malaka, begitupun sebaliknya. Keinginan untuk menjadi kerajaan maritim dilakukan dengan usaha menaklukkan Malaka dari Portugis. Usaha ini gagal. Meskipun demikian, tidak meruntuhkan perekonomian Demak sebab didukung oleh hasil pertanian dan mendapatkan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Kesadaran pentingnya memanfaatkan ekonomi pertanian, Demak melaksanakan perluasan wilayah ke daerah-daerah di sekitarnya termasuk ke Jawa Barat. Kerajaan Demak dipimpin oleh putra dari Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit dengan Syahbangsa, selirnya seorang muslim asal Cina yaitu Raden Patah yang mengikuti ibunya beragama Islam, sehingga kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam. Terjadi akulturasi budaya antara kebudayaan Islam dan Hindu di kerajaan Demak. Masyarakat melihat simbol keagamaan yang baru, namun dengan tidak merubah suatu hal yang sudah ada sebelumnya, sehingga Islam bisa diterima secara luas di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada kebudayaan. Yang pertama ada upacara sekaten. Salah satu tradisi atau kebudayaan pada masa kerajaan Demak yang masih berlangsung hingga sekarang. Upacara ini bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad pada bulan Maulud, atau orang-orang biasanya menyebut dengan kata Maulud Nabi. Hal ini dapat dijelaskan oleh Syubadyo tahun 2002. Sebagai berikut, perayaan Maulud disebut juga sekaten. Istilah ini berasal dari kata syahadat, pengakuan percaya agama Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Konon dimulai pada saat Maulud diperkenalkan oleh Raden Patah di Demak pada awal abad ke-16, ribuan orang Jawa beralih agama Islam dengan mengucapkan syahadat. Oleh karena itu, penggunaan nama sekaten pada perayaan tersebut menjadi terkenal. Perayaan tersebut diteruskan oleh sultan-sultan berikutnya, sehingga kemudian menjadi perayaan tahunan. Sekaten juga menjadi lambang kekuatan dan keberanian pendiri kerajaan Mataram. Yang kedua ada upacara grebek besar. Upacara grebek besar tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan kompleks Masjid Agung Demak dan kompleks makam Sunan Kalijaga. Upacara grebek besar telah masuk dalam agenda pariwisata Jawa Tengah. Oleh sebab itu, merupakan acara andalan Kabupaten Demak dalam menarik para pengunjung baik dari daerah sekitar maupun dari mancanegara. Pengunjung yang datang saat perayaan grebek besar dikenakan biaya masuk dan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Demak.
Perayaan Grebek Besar dirayakan setiap 1 tahun sekali, yaitu pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau bulan haji. Seminggu sebelum acara pokok dimulai, di alun-alun Demak diadakan pasar malam. Acara persiapan dilakukan 9 Zulhijjah atau malam tanggal 10 Zulhijjah, yaitu berupa acara persiapan untuk acara puncak pada tanggal 10 Zulhijjah di siang hari. Upacara persiapan tersebut dilakukan Masjid Agung Demak dan di Kadilangu. Acara persiapan yang dilakukan di Masjid Agung Demak adalah berupa iring-iringan tumpeng yang berjumlah 9 atau sebagai simbol Wali Songo. Dari pendopo kabupaten ke Masjid Agung Demak, tumpeng 9 tersebut diiringi oleh tabuhan rebana dan salawatan. Acara iring-iringan tumpeng 9 ini diselenggarakan pada tahun 1974 oleh pemerintah daerah Kabupaten Demak. Yang ketiga ada upacara Syawalan, yaitu merupakan upacara tradisional masyarakat Demak yang tinggal di sekitar pantai, yaitu berupa upacara sedekah laut. Meski dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, tapi konsep hierarki Kesultanan Demak dan sistem hukum yang diberlakukan di dalamnya sebenarnya mengcopy paste dari apa yang sebelumnya ada di era Majapahit. Di bawah golongan para ulama, dalam stratifikasi masyarakat Islam di Demak juga terdapat golongan satria yang posisinya juga sebagai penguasa negara seperti Sultan, Sunan, Adipati, Pangeran, Arya, Tumenggung, Raden, Mas, Kimas, dan lain-lain. Selanjutnya, barulah golongan masyarakat biasa yang tersusun berdasarkan stratifikasi seperti nelayan, petani, pengrajin, pedagang, dan tukang berada di kelas menengah. Disusul kemudian oleh golongan buruh dan yang terendah adalah budak belian. Sumber sejarah dari Kerajaan Demak yang pertama adalah Soko Tatal. Soko Tatal berbentuk tiang penyangga dari Masjid Agung Demak. Selain Soko Tatal juga ada Soko Guru. Soko Guru merupakan 3 buah tiang berdiameter sekitar 1 meter untuk menyangga Masjid Agung Demak. Sedangkan Soko Tatal sendiri terbuat dari potongan kayu yang berasal dari kayu sisa pembuatan dari Soko Guru. Lalu yang kedua adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak, Kota, dan diperkirakan masjid ini didirikan pada tahun 1479 Masehi. Hingga kini, Masjid Agung Demak masih kokoh berdiri di pusat kota Demak setelah beberapa renovasi. Lalu yang ketiga ada Pawastren. Pawastren merupakan tempat berwudu untuk jemaah perempuan. Pawastren memiliki dinding yang sangat indah dengan ukiran berupa motif Majapahitan atau dinamakan dengan Mak Surah. Lalu yang terakhir adalah Makam Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak. Makam Sunan Kalijaga menjadi situs yang sering didatangi oleh peziarah dari berbagai wilayah tanah air dan menjadi peninggalan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fathahillah, Demak bersama Cirebon mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Pada tahun 1546, Demak melakukan penyerangan ke Penarukan Situbondo, yang dikuasai Kerajaan Belambangan. Sultan Trenggana tewas terbunuh dalam pertempuran ini. 4. Faktor internal runtuhnya Kerajaan Demak. Yang pertama, konflik kekuasaan. Setelah Adipati Yunus meninggal, Kerajaan Demak tidak memiliki sosok penerus yang kompeten seperti Adipati Yunus, dan banyak dari para keturunannya ingin melakukan perebutan kekuasaan. Hal tersebut terlihat seperti perselisihan antara Trenggana dan Pangeran Sedalepen, yang kemudian jatuh ke tangan Trenggana. Setelah Trenggana meninggal, perebutan kekuasaan terus berlanjut. Yang kedua, wilayah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Kerajaan Demak yang dikenal sebagai kerajaan yang berada di kawasan maritim, di mana membuat daerah pedalaman yang berada di kekuasaan Kerajaan Demak menjadi pecah. Ketiga, pemberontakan karena sistem pemerintahan. Pemberontakan tersebut terjadi karena terdapat masalah politik yang dimana timbul di antara para pemimpin Kerajaan Demak setelah Kerajaan Majapahit tidak ingin tunduk pada pemerintahan baru Demak baru yang dimana para pemimpinnya memegang agama Islam yang beraliran Syiah. 4. Pusat pemerintahan pindah ke Pajang. Setelah meninggalnya Sultan Trenggana, banyak terjadi konflik demi melakukan perebutan kekuasaan.
Hal tersebut kemudian dibenangkan oleh Hadiwijaya yang dimana melakukan pemindahan ibu kota Demak ke daerah Pajang. Faktor eksternal runtuhnya Kerajaan Demak karena adanya perang antara Kerajaan Demak dan Portugis di Malaka. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand?